Bismillah, nasihat berikut ini perlu kita adaptasikan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang senantiasa dekat kepada Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maqalatu as-saniyatu wal 'ishrun. Adapun maqalah yang ke-22 masih dalam bab yang kedua, kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kila bahwasanya pernah dikatakan, man kana bi ta'ati 'indallah qariban kana bainan nas ghariban. Saya akan ulangi sekali lagi. Man kana bi ta'ati 'indallahi qariban bainan nas ghariban. Ini sebuah pengetahuan bagi kita. Ketika kita melakukan ini, maka terjadilah seperti itu, maka jangan aneh. Apa itu? Bismillah, kita akan terjemahkan, kita akan maknai bersama-sama. Man kana, barang siapa, bi ta'ati 'indallahi qariban, dia taat kepada Allah dengan ketaatan yang sangat dekat kepada Allah, kana bainan nas ghariban, maka dia akan terasa aneh di sekitar orang lain. Begini penjelasannya. Setiap kita yang sudah dekat sama Allah, setiap kita yang ibadahnya sangat banyak kepada Allah, setiap kita yang ketaatannya terus meningkat dengan Allah, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, maka jangan aneh kalau kita terasa asing di lingkungan kita, terasa asing di sekitar kita. Kenapa? Karena efek daripada dekat kepada Allah, seolah-olah kita tidak butuh manusia lain. Karena kita sudah menyerahkan kepada Allah, kita sudah bertawakal kepada Allah, dan kita sudah tidak butuh manusia lain. Artinya, ketika kedekatan kita kepada Allah, ketika ibadah kita kepada Allah tidak melanggar hak-hak manusia lain, maka ketika kita dekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, ibadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka orang-orang di sekitar kita itu akan terasa aneh. Aneh. Kenapa demikian? Karena orang yang sudah dekat kepada Allah, maka semuanya diserahkan kepada Allah. Semuanya diberikan kepada Allah. Dia udah enggak lagi hitung-hitungan. Dia tidak lagi memikirkan kata orang begini, kata orang begitu, begini begitu, begini begitu. Nah, orang yang dekat sama Allah itu udah enggak diurusin. Pokoknya dia lurus terus, maju terus, ibadah terus. Selama dia tidak melanggar hak-hak manusia lain, maka bagi dia orang lain mau bicara apapun enggak ngaruh. Orang lain mau berkata apapun enggak ngaruh. Itulah keutamaan orang yang dekat sama Allah. Jadi dia sudah tidak terpengaruh. Orang lain mau bagaimana juga dia enggak akan terpengaruh. Dia fokus sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu apakah ada manusia yang seperti itu? Ada. Apakah kita bisa sampai ke level itu? Bisa. Caranya bagaimana? Tentu kita harus punya ilmunya dulu. Ilmunya harus kita ketahui dulu. Step by stepnya kita harus pelajari dulu. Agar kita tidak salah langkah dan tidak merasa egois juga. Tidak melanggar hak-hak manusia lainnya.
tidak menzolimi manusia lainnya. Sehingga dalam beribadah kepada Allah yang ada rasa tenang, yang ada rasa bahagia, yang ada rasa nyaman. Makanya ketika ada seseorang rajin ibadah tapi masih ada was-was, rajin ibadah masih ngomongin orang, rajin ibadah masih suka berbuat kemaksiatan. Nah, ini berarti kedekatan kepada Allah masih perlu diuji lagi. Kedekatan kepada Allah harus belajar lagi ilmunya. Ya, oleh karena itu, mari kita dekatkan diri kita. Oleh karena itu, mari kita belajar, terus belajar, ya. Dan saya sangat menguatkan sekali bahwa jangan ada di antara kita belajar tanpa guru. Wajib ada gurunya agar tidak tersesat di jalan yang terang. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.